Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disclaimer ya, jadi video ini tuh saya buat untuk memvisualisasikan pembelajaran Python untuk membantu saya sendiri untuk terbiasa sekaligus untuk belajar bersama. Jadi ini bukan video tutorial ya. Jadi halo, di sini kali ini saya akan belajar yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Jadi sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa yang saya pelajarin, jadi paradigma pemrograman. Jadi pemrograman itu punya yang namanya paradigma atau cara berpikir gitu ya. Cara berpikirnya itu ada banyak. Salah dua ini lebih tepatnya yang saya sering dengar tuh namanya struktural dan OOP atau Object Oriented Programming ini sendiri. Struktural sama OOP itu bedanya apa sih? Kalau struktural itu sama seperti istilahnya struktural berarti terstruktur secara terstruktur. Secara terstrukturnya itu gimana? Semisal ya, kita punya yang namanya variabel, saya kan biasanya bikin program simpel-simpelnya itu ada variabel, terus kita mau kasih looping, terus if else misal. Nah, if else-nya ini kita mau bikin kondisi, if kondisi A jalankan ini, if kondisi B jalankan ini, dan seterusnya. Kalau semisal kondisinya itu ada banyak, ada lebih dari 10 misalkan, itu kan ribet dan terlalu lama gitu ya, kurang efektif. Nah, untuk itu muncul yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Jadi Object Oriented Programming ini dia basisnya adalah objek. Semuanya dijadikan objek gitu. Jadi toko 1 jadi objek, toko 2 jadi objek, verbanya dijadikan objek, semisal ada kegiatannya dijadikan objek gitu ya. Jadi supaya antara objek satu dengan yang lainnya itu bisa saling berinteraksi, berinteraksi ya. Jadi kalau semisal struktural itu kita pengen mengeksekusi suatu kondisi, itu harus benar-benar dia terstruktur, jalan runningnya itu benar-benar dari atas satu-satu, harus melalui kode-kode yang ada di atasnya. Tapi kalau semisal OOP, dia kan berbasis objek, jadi kita bisa langsung ya menginteraksikan antara objek satu dengan yang lainnya itu ya secara langsung gitu, enggak seperti struktural yang dia benar-benar terstruktur harus dijalankan dari atas. Kita langsung ke contoh program. Jadi ini saya belajar sedikit-sedikit. Jadi contoh programnya sendiri, misalnya kita mau buat kelas ya. Jadi kan, sorry ini pakai huruf kecil. Jadi kan OP ini sendiri itu dibuat objek-objek atau kelas-kelasnya juga ya. Jadi objek ini nanti akan ada di dalam bagian kelas. Jadi kelasnya sendiri kita contohnya buat kelas murid. Saya lebih tepatnya buat kita, saya akan membuat contoh kelas murid. Kelas murid ini saya simpelnya bikin aja pas gitu ya. Jadi kita kosongin. Jadi pas ini instruksi buat melewatin kode lanjut aja gitu ya. Walaupun kita kosongin, jadi tetap bisa lanjut. Nah, saya sorry, di sini buat aja langsung objek atau instance-nya. Saya buat murid 1 sama dengan murid. Terus saya buat lagi murid 2 sama dengan murid. Terus lagi di bawah kita buat 3 aja udah cukup. Murid 3 sama dengan murid 3 sama dengan murid. Jadi ini maksudnya objek yang kita buat ini tuh mengambil atribut dari kelas murid ini, kelas murid yang ini. Nah, jadi karena ini masih kosong, kita bisa isi di bawahnya di sini. Kita bisa isi. Ini sebelumnya saya kasih keterangan dulu, ini objek atau instance-nya. Dan nama prosesnya adalah instantiate. Nggak tahu tulisannya salah atau benar, tapi intinya instantiate nama prosesnya. Nah, karena murid 1, murid 2, dan murid 3 itu mengambil atribut dari kelas murid, tapi kan masih kosong. Kita bisa isi di sini atributnya murid 1 dot nama. Kita bisa bikin apa aja sih. Tapi di sini saya akan membuat murid 1 dot nama. Saya bisa isikan Adis misal. Terus murid 1 dot score. Skornya kita bisa isi 100. Murid 2 dot nama, saya akan isikan siapa ya, Ida. Terus murid 2 dot score saya isikan 100. Ida sangatlah pintar. Murid 3 dot nama saya isikan wadidaw.
Wadidaw. Lalu murid 3 dot score saya akan isikan 90. Nah, lalu untuk jadi di sini kita sudah mengisikan ke atributnya. Selanjutnya kita akan mengeprint ya, memanggil. Nah, untuk printnya sendiri ini kita bisa langsung aja. Saya akan melakukan print ke murid 1 dot nama. Murid 1 dot nama. Ini saya akan perbesar tabnya aja. Sudah, kita langsung run. Saya langsung run. Ini agak nge-lag dikit ya. Jadi mohon dimaafkan. Dan ini rasanya cukup lama. Ya, setelah lumayan lemot, ini muncul di sini ID. Setelah kita tadi print. Nah, sekarang saya mau print yang lain. Itu namanya bisa aja langsung murid 1 dot ganti ya, murid 2 dot scores misal. Jadi ini langsung seperti ini. Ini sekarang biar lebih murid 1 dot score. Print, terus kita kasih gini aja, print. Biar lebih cepat, kali 10. Gini aja. Oke, karena di sini ada 3, ya kita langsung ke bawahnya aja. Terus bawahnya lagi. Ini tinggal diganti 2 dan 3. Oke, udah selesai. Kita langsung run. Nah, jadi nih, ya Adi nilai 100, Adi berapa tuh? Murid 1 dot score, murid 2 dot score. Oh ya, 100, 100 dan 90. Udah bener ya, udah bisa. Nah, untuk ngecek sendiri, di sini kita bisa mengecek juga. Ini kita clean dulu. Ntar ini clear dulu biar nggak kebanyakan. Di sini kita bisa langsung cek dictionary-nya dari murid 1. Cara kerjanya kita bisa lihat di sini bahwa murid 1 ya, kita murid 1 dot dictionary, kita bisa lihat di sini. Ya, agak lambat lagi. Nah, di sini murid 1 itu memiliki atribut nama dan skor. Jadi cara kerjanya ini kelas sendiri nih, karena tadi ini kelas ini kosong dan di bawahnya kelas itu diisikan yang namanya atribut nama dan skor. Jadi maka di sini dictionary dari murid pertama itu ada nama dan skor juga gitu. Itu sebenarnya konsep sederhananya dari pembuatan kelas sendiri, tapi untuk pendeklarasian atribut nanti ada di postingan selanjutnya, ada di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata, atau semisal ada yang ingin dibenarkan di sini bisa komen di bawah, karena kita di sini sama-sama belajar, ataupun saya aja yang belajar, Anda hanya melihat. It's okay. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.